adik-adik, apa kalian pernah memperhatikan bagian-bagian tumbuhan dengan seksama? Tahukah kalian, tumbuhan memiliki struktur dan fungsi masing-masing pada organ dan jaringan penyusun tumbuhan. Kalian tentu tertarik bukan untuk mengetahui jawaban pertanyaan tersebut? Ingin tahu jawabannya? Mari kalian simak video berikut ini. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang berperan menyediakan oksigen, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral bagi makhluk hidup di bumi. Salah satu tumbuhan yang banyak ditanam di Indonesia yaitu padi. Apa kalian pernah berpikir bagaimana padi bisa menghasilkan beras? Bagaimana prosesnya berlangsung? Bagian manakah dari tumbuhan yang berperan dalam proses tersebut? Mari kita pelajari. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah, tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air. Warnanya tidak hijau dan memiliki bentuk meruncing. Coba perhatikan, akar memiliki bentuk serabut dan tunggang. Akar serabut biasanya dimiliki oleh tumbuhan monokotil seperti padi dan jagung, sedangkan akar tunggang biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil seperti kacang tanah dan mangga. Fungsi akar yaitu untuk menambatkan tubuh tumbuhan, menyerap air dalam tanah, lalu pada tumbuhan tertentu bisa juga menyimpan cadangan makanan seperti singkong. Dan ada juga yang berfungsi menyerap oksigen seperti tumbuhan bakau. Selanjutnya yaitu batang. Batang umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas yang dibatasi oleh buku-buku. Buku-buku ini menjadi tempat melekatnya daun dan tunas. Fungsi batang terdiri dari menyongkong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Amatilah gambar ini. Batang tumbuhan monokotil mempunyai ruas-ruas yang jelas, sedangkan dikotil ruas-ruas batangnya tidak terlalu jelas. Lalu lihat pada beberapa tumbuhan lain, batang sebagai tempat menyimpan makanan. Selanjutnya, sekarang kita akan ke struktur daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel di batang, biasanya berbentuk tipis, lebar, dan banyak mengandung zat hijau bernama klorofil. Fungsi daun yaitu sebagai alat untuk mengambil karbon dioksida untuk bahan baku fotosintesis, penguapan air, dan pernafasan. Struktur daun juga terdiri dari dikotil dan monokotil. Daun dikotil memiliki peruratan daun menjala, contohnya daun pepaya. Sedangkan daun monokotil memiliki peruratan daun yang sejajar, contohnya daun yang ada di jagung. Selanjutnya ada bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Secara umum, bunga tersusun atas dua bagian utama, yaitu pertama perhiasan bunga berupa tangkai, kelopak bunga, dan mahkota. Kedua, bagian alat reproduksi berupa benang sari bagi yang jantan dan putik bagi yang betina. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan fungsinya untuk menarik serangga atau hewan lain dalam membantu penyerbukan. Tumbuhan monokotil mempunyai bagian bunga seperti kelopak, daun bunga, dan benang sari yang masing-masing berkelipatan 3, sedangkan pada tumbuhan dikotil mempunyai bagian bunga berkelipatan 4 atau 5. Bagian terakhir yaitu biji. Biasanya ketika makan buah, terdapat biji di dalamnya. Biji berasal dari putik bunga. Putik terdiri dari 3 bagian, yaitu bakal buah, tangkai putik, dan kepala putik. Di dalam bakal buah terdapat 1 atau lebih bakal biji. Lalu berkembanglah. Bakal buah akan jadi buah dan bakal biji akan jadi biji. Nah, itulah struktur dan fungsi yang ada pada tumbuhan. Semoga kalian paham ya. Sampai jumpa lagi.